Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Xiaomi 13T, flagship killer terbaru dari Xiaomi yang kembali hadir ya, jadi penerus Xiaomi 12T yang udah keren banget. Emang ya Xiaomi seri T dari dulu tuh sering jadi bahan mendang-mending karena ya emang HP-nya itu udah berasa kayak HP flagship tapi harganya itu nggak sampai 2 digit. Yoi, harga HP ini itu cuma 6,5 juta. Harga yang masih konsisten sama dari seri sebelumnya. Buat kebanyakan orang, jelas 6,5 juta itu angka yang cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat dari value yang didapat, jujur aja ini HP tuh bener-bener worth it. Buat desain sih aku masih lebih suka ya desain dari Xiaomi 12T. Mungkin karena desain frame kameranya yang lebih simple buat dilihat. Di Xiaomi 13T ini frame kameranya lebih kotak dan punya ketebalan yang benar-benar tebal, jadi agak was-was juga nih ketika nggak dipakein casing. Buat material ini back covernya udah pakai kaca, sementara buat sisi-sisinya ini plastik. Yang menarik dan yang pastinya pertama kali di seri T dari Xiaomi yaitu smartphone ini itu udah punya IP rating IP68 yang artinya dia tahan debu dan air. Jarang banget loh Xiaomi berani ngasih fitur ini. Biasanya mereka kan mangkas fitur ini ya karena emang mau bikin harga HP-nya lebih murah. Tapi di sini cakepnya itu nggak dipangkas. Di sisi atas smartphone ini ada lubang speaker, IR blaster, dan mikrofon. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri polosan aja, sementara itu di sisi bawah ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini dual SIM ya. Jadi nggak ada slot buat micro SD tambahan. Terus habis itu ada lubang mikrofon lagi, lubang charging USB-C, dan speaker lagi yang menandakan speaker dari Xiaomi 13T ini itu udah stereo speaker. Kalau buat NFC dia tentunya ada ya dengan posisi sensor yang ada di samping rumah kameranya. Lanjut kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya 1220 x 2712 pixel atau bisa dibilang ini ada di atas Full HD Plus tapi masih di bawah QHD Plus. Sementara itu buat luas layarnya ini ada di 6,67 inci. Ini klasik Xiaomi banget ya. Buat refresh rate Xiaomi 13T ini itu udah 144 Hz, dimana ini upgrade ya jika dibanding Xiaomi 12T yang masih di 120 Hz. Selain itu buat kecerahan layar dia juga udah bisa dibilang terang, yaitu ada di 1200 nits, dan kalau buat peak brightness-nya ini bisa sampai 2600 nits. Kualitas gambar yang ditampilin ini udah luar biasa cakep. Dia tuh punya 68 miliar warna plus udah support Dolby Vision juga yang bikin pengalaman buat nonton ini benar-benar nikmat. Sementara itu buat proteksinya ini juga udah aman karena dia udah pakai Corning Gorilla Glass 5 dan ada juga screen protector tambahan yang udah langsung kepasang begitu kalian pakai HP-nya. Untuk fingerprint dia ada di dalam layar dan ini udah optikal, jadinya untuk kecepatan baca nggak perlu diraguin lagi karena ini udah cepet dan selama aku pakai ini nyaman banget karena jarang miss baca. Overall kualitas layar yang dikasih ini tuh benar-benar bagus, kayak kita tuh nggak ada celah lagi ya buat cari kurangnya. Paling nggak melengkung aja sih, tapi itu pun juga bukan kekurangan karena layar flat atau lengkung itu cuma selera. Good job lah buat Xiaomi. Oke, next kalau buat performa Xiaomi 13T ini itu pakai chipset MediaTek Dimensity 8200 Ultra yang punya fabrikasi 4 nanometer. Untuk peningkatannya sendiri jika dibanding Xiaomi 12T yang pakai Dimensity 8100 Ultra itu ada sekitar 5%-an ya. Sementara itu buat storage sendiri ini ada di 12/256 GB yang udah besar banget dan lega banget ya buat berbagai macam kebutuhan. Buat dipakai harian ini nggak usah ditanya lah, ini udah aman banget yang pasti. Jadi langsung aja kita tes buat main game. Buat Mobile Legends settingan yang kebuka ini ada di Graphics Ultra dengan refresh rate yang juga bisa kita set ke Ultra. Pas ngetes ini aman banget buat dapetin 120 fps. Frame drop nggak ada sama sekali, kalaupun ada yaitu nggak berasa karena udah kadung asik ya sama frame rate mulus yang didapat. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di smooth 90 fps, terus HDR-nya bisa sampai ekstrim dan ada juga nih pilihan Ultra HD frame rate Ultra. Pas aku ngetes di smooth 90 fps-nya, ini rata banget di 90 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Terus buat HDR ekstrim ini juga aman banget buat dapetin 60 fps tanpa adanya kendala sama sekali juga ya. Buat gyroscope ini pastinya aman lah ya karena gyronya juga udah hardware. Lanjut aku tes buat main Genshin Impact di settingan lowest, ini selalu stabil ya di 60 fps pas lagi jalan-jalan santai ataupun pas lagi battle yang ngeluarin banyak efek gitu. Pas aku coba di settingan highest, ini juga stabil di 60 fps pas lagi jalan-jalan santai. Sementara itu pas lagi battle ini agak dikit-dikit turun, tapi itu jarang banget. Turunnya pun palingan ke 50 fps doang dan selama aku main ini aku puas banget ya sama performa yang dia dapat.
Lanjut kalau buat baterai, Xiaomi 13T ini tuh punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Buat main TikTok selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Genshin di settingan low selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 26%. Bukan daya yang awet, mungkin ya karena chipsetnya yang powerful jadi kerja baterai agak dikuras ya. Sementara itu buat kecepatan ngecas sendiri dia ada di 67 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 50 menit. Buat sistem operasi Xiaomi 13T ini tuh pakai MIUI 14 dengan basis Android 13. Untuk update sendiri, cakepnya HP ini tuh bisa dapetin 4 kali Android update dan 5 kali security update. Ini udah berasa kayak HP-HP dari Samsung ya yang dapetin update super panjang. Kayaknya Xiaomi sendiri yakin banget nih sama Xiaomi 13T ini buat dipakai jangka panjang. Ya karena kita tahu juga ya chipsetnya sekarang pun ini super kencang. Ditambah storage-nya yang gede, bikin HP ini harusnya aman buat dipakai jangka panjang. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Xiaomi 13T ini dibekali dengan kamera yang terkoengineer dengan Leica. Jadi ini tuh bentuk kerjasama Xiaomi dan Leica ya dalam ngebuat lensa yang dipakai di Xiaomi 13T ini. Buat kamera utamanya ini punya resolusi 50 megapiksel yang ada OIS-nya. Terus ada kamera ultrawide 12 megapiksel dan ada juga kamera tele 2 kali optical zoom 50 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depannya ini resolusinya 20 megapiksel. Buat hasilnya tentu aja cakep, aku udah ambil beberapa sampel foto dan kebanyakan hasilnya ini aku suka. Warnanya ini natural, nggak over, terus detailnya cakep, dynamic range juga oke, dan konsistensi gambarnya ini juga terbilang cukup bagus ya antar lensanya. Meski ya lagi-lagi lensa ultrawide selalu punya hasil yang lebih kurang jika dibanding lensa-lensa lainnya. Nah, sisanya kalian cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini adalah contoh perekaman video dari Xiaomi 13T direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Dan kalau di Full HD 30 fps ini kita bisa pindah-pindah lensa ya. Contohnya ini lensa ultrawide-nya. Dan di Full HD 30 fps ini dia juga bisa ada fitur yang namanya video stabil dan video stabil Pro. Ya, kalau di resolusi lain nggak bisa, jadi emang cuma terbatas di Full HD 30 fps. Nanti kita bakal coba. Nah, ini yang video stabil seperti ini. Nanti kita bakal bandingin juga sama yang Pro kayak gimana. Oke, kalau ini yang video stabil Pro, hasilnya kayak gini, Full HD 30 fps. Oke, kalau ini Full HD 60 fps, cuma sayangnya dia nggak bisa pindah-pindah lensa ya. Dia bisa ultrawide, cuma saat udah ngerekam dia nggak bisa langsung pindah. Jadi kita harus matiin dulu perekamannya. Ini yang kamera utama dulu, kita coba hasilnya seperti ini. Nah, ini yang ultrawide 0,6 kali. Hasilnya seperti ini, jadi kita harus matiin dulu perekamannya baru bisa ngerekam di ultrawide. Oke, kalau ini 4K 30 fps, dia bisa pindah langsung ya ke ultrawide-nya tanpa harus matiin perekamannya dulu. Jadi berarti cuma yang 60 fps aja yang nggak bisa. Ini lagi di ultrawide. Sekarang kita coba balik ke kamera utama. Nah, ini dia kamera utamanya. Jadi enak bisa langsung switch gitu ketika udah ngerekam. Oke, kalau ini buat kamera depannya, dia seperti HP Cina kebanyakan, dia cuma bisa di Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Oke, kita pakai jalan. Dan kalau backlight seperti ini.
Muka masih kelihatan lah ya, masih aman. Oke, kesimpulannya worth it banget sih buat kalian yang pengen punya smartphone harga 6 jutaan ini. Xiaomi 12T tahun lalu aja itu selalu masuk video rekomendasi bulanan ya, tiap bulannya. Jadi aku rasa penerusnya ini juga bakalan seperti itu. Ini HP tuh benar-benar luar biasa cakep buat ukuran HP harga 6 juta yang sulit lah buat kita cari kekurangannya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.